Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan renungan pada saat teduh kita pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kesibukan kita. Saya berdoa apa yang kita renungkan bersama-sama akan membuat kita semakin mengerti firman Tuhan dengan semakin baik. Dan itu kita hidupi dan kita sungguh-sungguh mengimaninya. Hari ini saya masih di Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Nanti saudara Adi akan membacakan ini. Sama seperti kemarin, ini dibacakan lagi. Supaya ini terus terngiang dalam telinga kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan dalam hidup kita. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang nama Allah. Namanya Yesus. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan AMD pagi ini, Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami, kiranya kami bersama-sama mengawali hari dengan Tuhan dan firman Tuhan. Memberkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Jadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan adik. Ulangan 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya, saudara, kita sudah belajar tentang Shema, kita sudah belajar tentang monoteisme atau Tuhan itu Tuhan Yesus atau Tuhan Allah yang kita sembah itu Esa. Hari ini kita akan belajar tentang nama dari Tuhan. Saudara, Alkitab menggunakan dua istilah di sini. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, saudara, menarik karena di sini ada kata Tuhan dan yang kedua ada kata Allah. Dalam bahasa Ibrani itu digunakan dua kata. Yang pertama adalah Tuhan, diterjemahkan dari kata Yahweh, YHWH, atau yang juga biasa disebut dengan Yehova. Ya, Allah, Yahweh, atau disebut Yehova. Jadi Tuhan dengan huruf besar kapital semuanya, Tuhan, itu diterjemahkan dari kata Yahweh atau Yehova. Tetapi kata Allah diterjemahkan dari kata Elohim. Berarti kalau kita baca dalam versi bahasa Indonesia, Yahweh itu Elohim. Yahweh itu Elohim atau Tuhan itu Allah. Saudara, menarik untuk memahami dua kata ini. Yang pertama adalah kata Yahweh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah nama Tuhan. Nama Allah adalah Tuhan. Dan Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh. Jadi Allah adalah, nama Allah itu adalah Yahweh. Yahweh adalah sang nama. Nah, kata Yahweh atau seringkali juga diucapkan dengan kata Yehova, artinya adalah the one who is, yang ada, saudara. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada, dan selalu ada. Itulah Yahweh. Jadi kata Yahweh berarti the one who is. Yang ada, yang sudah ada, yang akan ada, dan selalu ada. The existing one. Yang selalu ada. Itulah Yahweh. Di dalam kata Yahweh inilah termaktub semua yang ilahi di dalamnya. Karena di dalamnya ini bicara tentang sesuatu yang unchangeable, yang tidak berubah,
dari dulu, sekarang, dan selamanya. Sama seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Inilah nama Tuhan, nama Allah, yaitu Yahweh. Oleh karena itulah dalam berbagai macam versi hari ini dalam Alkitab atau dalam pengajaran-pengajaran kita menemukan ada hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi menyebut Tuhan atau menggunakan kata Yahweh. Tetapi menariknya ada yang keliru dalam penempatan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan kata Allah, tetapi tidak mengubahnya dengan Elohim. Tetapi tidak menggunakan kata Allah, tapi menggunakan kata Yahweh. Saudara, ini sangat berbeda. Kenapa? Karena Allah itu diterjemahkan Elohim, bukan Yahweh. Tapi Tuhan itu diterjemahkan dari kata Yahweh. Sehingga kalau ada terjemahan yang menggunakan kata Allah, lalu kemudian diterjemahkan dengan Yahweh, maka tidak match, tidak sama, berbeda maknanya, berbeda karakteristiknya. Kenapa? Karena Yahweh adalah nama, sementara Allah adalah hakikatnya. Allah adalah hakikat. Oleh karena itu tidak disebut Yahweh, tetapi Elohim. Elohim adalah Allah, di mana di dalam Elohim itu ada tersirat Allah Tritunggal di dalamnya. Karena itu dalam bentuk plural atau jamak. Di dalamnya terkandung 3 pribadi atau Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang namanya adalah Yahweh. Jadi dengan demikian kita mengerti sang nama, yaitu Yahweh, hakikat dia adalah Allah. Oleh karena itu Allah pencipta, namanya Yahweh. Allah menciptakan langit dan bumi, Elohim bara, bara Elohim. Allah menciptakan, bukan Yahweh menciptakan, tapi bara Elohim. Elohim bara, Allah menciptakan. Di dalam kata Allah itu termaktub di dalamnya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang bekerja bersama-sama menciptakan dunia ini dan segala isinya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengerti nama Allah, tapi kita juga bisa mengerti hakikatnya, statusnya sebagai Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, inilah yang kita perlu pahami, sehingga dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh menggunakan, menyebut nama Allah dengan tepat, dan kita juga bisa mengerti hakikatnya, statusnya sebagai Allah. Jadi Allah bukan nama di dalam Alkitab. Yang nama adalah Tuhan, Yahweh atau Yehova. Dengan demikian kita bisa mengerti hakikat dan namanya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, dia disebut sebagai provider, dia disebut sebagai healer, dia disebut sebagai El Shaddai, dia disebut sebagai El Elyon, dia disebut sebagai macam-macam. Dari berbagai macam perspektif penyebutan. Ada yang memberi nama dia penyembuh, dia memberi nama yang menyediakan, dia diberi nama sebagai pahlawan yang perkasa, dia diberi nama sebagai penebus, redeemer, dan sebagainya. Ada nama-nama lain, tetapi nama-nama ini dihubungkan dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Ketika Allah bekerja menyembuhkan, di dalam Keluaran 15 misalnya, Musa berkata, karena engkau adalah Allah yang menyembuhkan, healer, maka di sana
dia diberi nama dalam sebutan sebagai Jehovah Rafa atau Allah yang menyembuhkan. Ketika dia mencukupkan, menyediakan, maka orang mengenalnya sebagai Allah yang menyediakan. Sehingga orang memanggilnya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ketika memelihara umatnya bagaikan seorang ibu menyusui anaknya, maka bangsa atau umat Allah menyebut dia El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupkan kebutuhan. Seperti seorang ibu memelihara anaknya, demikianlah Allah. Tetapi Jehovah Jireh atau Rafa atau Shaddai dan sebagainya itu tidak akan mengubah nama Yahweh, karena Yahweh adalah namanya. Tetapi apa yang dikerjakannya disebut. Misalnya saya adalah seorang perawat, maka saya disebut, oh Trofimus si perawat, oh Trofimus si pengkhotbah, oh Trofimus si ini. Saudara, sesuai dengan karakteristik atau apa yang dikerjakan, orang bisa menyebutnya. Tapi nama yang sesungguhnya adalah Yahweh. Nama yang kudus, nama yang tidak boleh secara sembarangan disebut, nama yang tidak boleh dilecehkan dengan secara sembarangan. Karena bagi bangsa Israel, nama Yahweh adalah nama yang sangat-sangat kudus sekali. Oleh karena itu hati-hati. Dalam 10 hukum Taurat muncul di hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Ya, nama Tuhan Allahmu. Dan nama itu adalah sang nama Yahweh atau Yehova. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main dengan nama ini. Dengan nama ini. Dalam kemudian hari ketika Yesus dianugerahkan, dikaruniakan Bapa kepada dunia. Anak yang tunggal, anak yang dikasihi, dikaruniakan kepada dunia ini. Dia berkata begini, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Namanya adalah Yesus. Namanya adalah Yehosua, Allah penyelamat. Namanya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkata, usirlah setan dalam namaku, kata Yesus. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Dia berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat, kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Sang nama Yahweh hari ini kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah Juru Selamat. Allah si penyelamat. Jadi dengan demikian kita bisa membedakan dalam bagaimana kita menggunakan menyebut dengan Yahweh, menyebut dengan Yesus, dan menyebut dengan Allah. Elohim adalah hakikatnya, statusnya. Tapi namanya, sang nama adalah Yahweh. Yang hari ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kalau saudara berdoa, mintalah kepada Bapa dalam nama Yesus. Karena nama ini adalah jaminan yang memeteraikan setiap doa kita yang kita naikkan kepada Bapa. Nama ini adalah jaminan. Dan semua lidah, semua lutut akan bertelut menyembah dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dalam perdebatan-perdebatan, ya, banyak orang mengatakan, mana ada Yesus memperkenalkan dirinya adalah Tuhan.
Saudara, banyak perdebatan-perdebatan yang mencoba untuk mendegradasi nama Yesus adalah Tuhan. Ya gak apa-apa, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang manusia beroleh selamat kecuali melalui Yesus Kristus. Paulus menyebutnya Tuhan, Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Paulus menyebutnya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Petrus menyebutnya Tuhan dan Juru Selamat. Para rasul menyebutnya Engkau Tuhan, Engkau Mesias. Ya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah aku ini? Oh, engkau Yohanes. Oh, engkau ini, engkau ini, engkau ini. Tapi menurut kamu, siapakah aku? Petrus berkata, engkaulah Tuhan. Engkaulah Mesias, Juru Selamat, yang diurapi Anak Allah yang hidup. Saudara, namanya Yesus. Dan kepada nama inilah hari ini kita percaya. Kepada nama inilah hari ini kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup secara pribadi. Saudara, hal ini seharusnya dipahami oleh anak-anak Tuhan. Kita harus mengenal nama Allah kita yang betul. Kita harus mengenal nama Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin, saudara. Amin. Patrikan nama itu di dalam hati, saudara. Patrikan sang nama itu di dalam pikiran, saudara. Jiwa, saudara. Roh, saudara. Terpatri sehingga tak terlepaskan. Kemana saja kita pergi, kita membawanya. Musa berkata, ikatkan itu pada tanganmu. Tempelkan itu pada pintu rumah-rumahmu. Pada dahimu. Supaya kemana kamu pergi, sang nama itu ada bersama-sama dengan kamu. Sang nama itu ada di dalam hatimu. Terus melekat kepada dirimu. Pernahkah saudara suatu hari berbicara kepada orang, lalu kemudian dalam percakapan, siapa tuh anaknya? Siapa itu? Namanya si ini anaknya siapa itu? Lalu orang ibu, anaknya Pak Slamet. Ya Pak Slamet. Suatu hari saudara ditanya, kamu ingat gak siapa nama Juru Selamatmu? Siapa ya? Wah, bahaya, saudara. Siapa tuh anaknya Pak Karsono yang ketiga? Berarti saudara tidak kenal dengan baik. Tapi kalau saudara kenal dengan baik, melekat, saudara akan, siapa itu nama Tuhan dan Juru Selamat? Yesus namanya. Namanya Yesus, Tuhan yang Juru Selamat. Saudara, nama yang unchangeable, yang tidak pernah berubah. Ada banyak orang menggunakan nama Yesus, tetapi Yesus Tuhan dan Juru Selamat hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita berkata tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Baik kasihnya, baik kemurahannya, baik kuasanya, baik anugerahnya, dan sebagainya. Dia unchangeable, tak berubah. Dulu ada, sudah ada, dia akan ada, dan selamanya ada. Itulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup.
Amin. Ajarkan ini kepada anak-anak. Supaya kemana dia pergi, diikatkan itu pada tangannya, diikatkan itu pada dahinya, diikatkan itu pada hatinya. Sehingga kelak ketika saudara dan saya tidak ada, mereka tetap berpegang teguh pada iman keyakinan mereka bahwa Tuhan dan Juru Selamat mereka hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami. Kami ingin berpegang teguh terus kepada firman Tuhan. Dan kami ingin terus menghidupi firman. Kiranya nama-Mu tertulis di dalam hati kami. Sama seperti nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Kiranya nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terpatri, tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam jiwa kami, dalam roh kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Nothing else. Tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk home. Besok Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan beserta. Agar kami belajar bersama-sama untuk bertumbuh bersama. Menikmati anugerah Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk KKR Hari Pentakosta. Kiranya Tuhan bekerja secara luar biasa. Engkau menikmati penyembahan kami, pujian kami. Hamba-Mu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya disertai dan diberkati Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa besok home jam 7 malam. Kita akan sama-sama belajar firman. Menikmati anugerah Tuhan. Jangan lupa untuk KKR Pentakosta tanggal 19. Ada 2 kali ibadah, pagi dan siang. Silahkan saudara hadir di 2 waktu itu. Saudara boleh pilih. Dan saya berdoa saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya anugerah Tuhan beserta dengan kita semuanya. Amin saudara. Amin. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.